Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah haji KPU Fajrul Islam yang dirahmati Allah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan jamaah-jamaah yang mulia. Insya Allah dirahmati Allah, insya Allah menjadi duyufur rahman, akan menjadi tamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini materi akan saya sampaikan. Materinya sebenarnya sudah diketahui semua ya. Materinya cuma tayamum di pesawat. Itu saja. Jadi kalau dibahas tayamum di pesawat 5 menit selesai. 5 menit selesai. Karena memang gampang banget. Namun segampang apapun, kalau ilmu tidak kita pelajari, pasti kita nggak akan bisa. Sehingga yang gampang itu pun ketika kita akan mempraktekkan jadinya jadi sulit. Maka untuk itu dari yang kecil sampai yang besar semua kita pelajari agar bisa menjadikan ibadah haji kita ibadah haji yang sempurna. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, materi tayamum di pesawat itu pasti erat kaitannya dengan sholat. Nah, yang perlu saya sampaikan sebelum masuk kepada tayamum di pesawat, yang sudah ibu bapak sekalian ketahui bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kata Rasulullah, yang pertama kali nanti dilihat dan hisab umat-umatku di hari akhir nanti adalah sholat. Terus lanjutannya, fa in saluhat saluha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Rasulullah seperti itu. Kalau sholatnya baik, amal yang lain nanti juga akan katut, ngintil menjadi amal yang baik. Tapi fa in fasadat, kalau sholatnya itu jelek, fasada sairu amalihi, begitu pula amal-amal yang lain juga akan katut, akan mengikuti menjadi jelek. Nah, untuk itu sholat harus kita upayakan sebagus dan sesempurna mungkin. Termasuk juga kalau kita ibadah haji, otomatis sholat pasti. Kalau kita sholat, haji belum tentu. Tapi kalau kita haji, pasti sholat juga. Begitu pula puasa juga pasti sholat juga. Karena apa? Merupakan suatu kewajiban kita sehari semalam 5 kali. Baik. Nah, lalu sholat itu sendiri kan banyak. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, ada sunnah, dan lain sebagainya. Nah, di antaranya syarat sahnya sholat itu yang pertama suci badan dan pakaian daripada hadas besar dan hadas kecil, termasuk di antaranya juga najis, harus suci. Kemudian tempat juga harus suci. Kemudian harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, dan sudah masuk waktu. Kalau di antara syarat sahnya sholat tadi ditinggalkan satu saja, sholatnya nggak sah. Sudah masuk waktu, pakaian sudah suci, tempat suci, tidak menghadap kiblat, sholatnya nggak sah.
Begitu pula yang lain. Kalau salah satu di antara syarat sah sholat itu ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Nah, yang pertama tadi, badan kita harus bersih, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Secara ringkasnya, kalau hadas besar bisa disucikan dengan mandi, kalau hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Najis bagaimana? Najis harus dihilangkan dulu. Karena najis itu kotoran yang tampak, maka di dalam ilmunya harus ada izalatun najasat, harus menghilangkan najis. Tapi kalau hadas besar dan hadas kecil itu juga kotoran, tapi nggak tampak. Caranya bagaimana? Mengangkat, maka tidak menghilangkan. Maka nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Jadi kalau hadas itu kotoran yang nggak tampak, caranya diangkat gitu. Nah, kemudian masuk pada wudu. Wudu itu harus ada air. Kalau nggak ada air, nggak bisa berwudu. Lalu bagaimana? Kalau ada halangan-halangan yang tertentu, halangan yang syar'i, Islam tetap ada jalan keluarnya. Maka dikatakan Islam itu mudah. Cuma jangan dipermudah. Jadi kalau ada begini, ada solusinya. Ada halangan begini, ada solusinya. Begitu pula wudu, demikian juga ada solusinya. Kalau tidak ada air, kita boleh mengganti wudu dengan tayamum. Pak, mohon bisa dibantu bagikan, Pak. yang muda mohon bisa dibantu dibagikan, Bu. Maaf, ini ada bonnya. Oh ya, spidolnya. Baik, terima kasih. Sambil membagikan materi ini, kalau ngeles ya, ngelesnya orang yang nggak bisa itu karena tulisan saya terlalu cakep. Makanya saya tulis pakai tulisan tangan, itu ngeles. Tapi alasan sebenarnya saya orang jadul, nggak bisa ngetik terus ngeprint, nggak bisa, ya udah tak tulis pakai tulisan tangan aja gitu. Baik, mau alasan atau mau apa, yang penting ada bisa dibaca gitu. Baik, terima kasih. Oh, monggo, silahkan.
Baik, ibu bapak sekalian yang saya hormati, judulnya di situ tayamum di pesawat. Kemudian kenapa tayamum? Ternyata memang ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya, wudhu itu merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Bisa diganti dengan tayamum dengan syarat sedang sakit atau dalam perjalanan atau tidak ada air. Nah, itu ada dasar hukumnya, ada di surat An-Nisa ayat 43. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak buka surat An-Nisa ayat 43, ibu bapak akan temukan ayat yang berbunyi wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaidi au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Bunyi ayatnya seperti itu. Apabila engkau sedang sakit, mardo au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaidi, atau ada hajat buang air, au lamastumun nisa, atau engkau menyentuh wanita. Dalam hal ini di dalam tafsirnya menyentuh wanita itu dalam arti bersetubuh. Falam tajidu ma'an, engkau tidak mendapatkan air, perintahnya Allah, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban, dengan memakai debu atau tanah yang baik, yang suci. Terus ayat berikutnya, usaplah mukamu dan tangan kedua tanganmu. Itu dasar hukum perintah Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 43. Kemudian hadis Rasulullah juga bersabda yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Jadi hadis Rasulullah demikian, jadikan sebagai bumi dijadikan untuk Muhammad dan umat Muhammad sebagai masjid dan alat bersuci, dalam arti bumi bisa, di atas bumi kita bisa melakukan sholat, bumi juga bisa dipakaikan untuk alat bersuci. Itu dasar hukumnya tayamum. Kemudian yang kedua, saya sebutkan di situ, alat tayamum itu bisa dengan tanah, bisa juga dengan pasir, bisa juga dengan batu atau bata, bisa juga dengan debu. Namun rata-rata yang dipakai adalah tanah atau debu. Kemudian kalau wudhu yang dibasuh itu muka, telapak tangan, mengusap kepala dan kaki. Tapi kalau tayamum yang dibasuh, anggota wudhu yang dibasuh, diusap hanya muka dan tangan saja. Muka dan tangan. Ya. Kemudian yang keempat, cara tayamum. Di situ Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku bergelimang dengan tanah lalu sholat. Itu sahabat yang berkata seperti itu. Junub, nggak mendapatkan air, terus bergelimang dengan tanah, apa, gelundung-gelundung, nguling-nguling di tanah gitu sahabatnya.
Kemudian sholat. Kemudian ku ceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sabdanya, cukup bila Anda lakukan seperti ini. Dipukulkannya kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dihembusnya dan kemudian disapukannya ke muka dan kedua telapak tangannya. Jadi sahabat sebelum mendapatkan pencerahan dari Rasulullah, junub, nggak dapat air, terus gelundung-gelundung ke tanah gitu loh, gulung-gulung ke tanah, itu sebagai gantinya wudhu. Udah itu terus sholat, terus lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya begini. Terus ternyata Rasulullah harusnya itu kalau narasi ringkasnya nggak perlu seperti itu. Apain guling-guling ke tanah, cukup tangannya tepukkan ke tanah, ya, tanah yang suci, kemudian ditiup, mau bilang didamu. Ternyata ditiup, ya, ditiup, udah dua tangannya ditiup, terus diusapkan ke muka. Muka yang diusap juga sama seperti waktu kita berwudu. Atau kalau nggak ditiup juga bisa juga digini juga boleh, diginikan juga boleh, ya, tanah. Terus kemudian tempel lagi tanah, terus diusapkan ke dua tangan sampai pergelangan tangan. Dah cukup itu saja. Namun untuk tangan ada juga yang diajarkan tidak cukup sampai pergelangan, sampai siku-siku juga ada. Nah, mau sampai pergelangan tangan, oke. Sampai siku-siku pun juga lebih bagus. Kalau sampai siku-siku bagaimana? Gini aja. Siap. Terus tangan yang kanan dulu. Ini diusapkan begini. Terus dah. Begini aja. Ini kan masih ada tadi, masih ada punya. Gantian yang kiri ini. Dah selesai. Kalau sampai siku-siku, tapi kalau sampai pergelangan jangan, cukup gini aja. Dah, dia hanya muka dan telapak. Tepuk tangan, terus ini diusapkan. Kalau mau tiga kali ini jari kelingking dan jari manis diusapkan dulu. Kalau mau 3 kali, terus yang keduanya ini telunjuk sama jari tengah, usapkan. Terus yang ketiga baru jempolnya. Tapi kalau sekali cukup ini aja, udah sekali. Sekali. Yang penting sah ya Pak? Iya betul. Iya. Makanya nggak susah kok, nggak susah. Tapi kalau terus digampangkan itu ya nggak boleh ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan, agama Islam itu nggak susah, gampang. Solusinya gampang. Kalau mau sekali aja langsung ya boleh. Kalau 2-3 kali kan harus gini. Termasuk wudhu juga kan yang fardu hanya sekali. Yang 3 kali itu sunnah, 3 kali sunnah. Nah itu kalau kita tidak di dalam pesawat. Kalau di dalam pesawat bagaimana? Tanah kan nggak ada, ya, pasir nggak ada, pakai debu. Debunya mana? Pesawat juga bersih banget. Tapi sebersih apapun debu pasti ada. Termasuk masjid ini bersih, tapi kalau itu bener, ini ada debunya di sini ini. Sini ada debunya, Begitu pula di pesawat gitu juga. Di pesawat tinggal tangan kita
tempelkan saja plek ke kursi atau ke jendela. Nah, kursi atau jendela tadi kita anggap ada debunya, dan memang benar-benar kalau dilihat pakai mikroskop juga ada debunya, cuma ya nggak kelihatan lah gitu. Nah, pakai kursi yang ada di kita pakai plek dua tangan, muka terus lagi tangan, dah gitu. Cuma syaratnya kalau tadi umpama kursi bagian sini ini sudah tempel sekali, sudah dipakai untuk muka, jangan ke sini lagi, ke lain tempat, gitu. Itu saja, simple, sederhana, sudah bisa menjadi pengganti wudhu. Jadi tayamum hanya sebagai pengganti wudhu. Terus kalau tayamum bisa dipakai untuk sekali sholat fardu. Kalau wudhu enggak, selama belum batal, untuk 3 kali sholat fardu juga boleh. Seperti yang saya sampaikan di dalam manasik, kalau nanti di Madinah, asar, maghrib, isya, kalau kita masih ada wudhu, belandang dari asar, maghrib, isya, nggak usah wudhu, nggak apa-apa. Nah, kalau tayamum dipakai sekali. Nah, di dalam pesawat itu nanti cukup seperti itu saja, sudah bisa menjadikan pengganti wudhu, langsung kita lakukan sholat. Terus kalau di pesawat karena khusus jamaahnya jamaah haji, maka situasinya juga situasi haji, pelayanan makanan dan lain sebagainya, isi apa itu kaset-kaset itu juga pasti haji. Terus kalau di pesawat nanti kalau sudah waktunya sholat dikasih komando, yuk kita laksanakan sholat, namanya sholat maghrib dan isya di jamak takhir atau di jamak takdim, nanti ada pemandunya. Nah, itu kalau nanti di dalam pesawat cukup seperti itu. Terus sholatnya juga pasti sudah tahu kan, sholatnya hanya dengan duduk. Terus kiblatnya bagaimana? Kiblatnya dengan kita mustaqbilal kiblati, walaupun pesawatnya sedang jalan tidak arah kiblat, tapi karena kita dalam posisi yang darurat, maka tetap sudah dianggap menghadap kiblat. Maka lafalnya mustaqbilal kiblati kita baca atau kita lafalkan. Nah, itu materi inti tayamum di pesawat hanya seperti itu. Seperti biasanya, ada komentar atau ada pertanyaan, monggo saya silahkan sebelum masuk ke materi yang lainnya. Baik. Silahkan Pak. Astagfirullah. Yang ini. Sudah bisa? Atau maaf. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya bertayamum untuk mandi junub atau mandi wajib itu bagaimana? Terus yang kedua, saat kita wukuf, saat kita di Mekah, saat kita tawaf, bisa misalnya kita batal wudhu, itu saya pernah dengar cukup dengan semprotkan air saja, atau kita harus bertayamum juga. Mohon keterangannya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kalau junub bagaimana? Kalau wudhu kan hanya
muka, tangan itu diganti dengan tayamum. Kalau junub bagaimana, kan harusnya mandi besar kan dari itu. Terus penggantinya bagaimana? Jawabnya sama. Penggantinya juga cukup seperti tayamum yang pengganti wudhu. Jadi itu sudah mengangkat hadas besar, ya. Jadi kalau tadi tayamum pengganti wudhu, kalau kita junub tayamum pengganti mandi junub. Caranya juga hanya muka dan tangan saja. Berarti niatnya saja yang beda ya? Ya, betul. Kalau tayamum pengganti wudhu liraf'il hadatsil asghari, kalau mengganti mandi liraf'il hadatsil akbari. Udah itu saja. Tapi yang dilakukan sama. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, kalau tawaf bagaimana? Tawaf kan harus suci. Ketika kita batal bagaimana? Ketika kita batal karena ada air, maka tidak bisa dengan tayamum, harus dengan air. Lalu kalau dengan air bagaimana? Kalau keluar nanti juga repot, terus disemprot pakai semprotan, bagaimana? Boleh. Jadi pada saat kita sedang tawaf, kita batal, terus kita semprot, ya anggota wudhunya, muka, tangan, ya disemprot terus diratakan sampai rata. Kemudian juga kepala juga diusap, kaki juga coba dengan cara disemprot, boleh seperti itu. Cuma yang perlu diingat, ketika kita batal, putaran yang kita batal tadi gak kepake. Jadi umpama kita di putaran ketiga batal, terus kita wudhu, maka putaran ketiga itu belum ada. Terus kita kembali lagi menuju ke rukun Hajar Aswad, mulainya tawaf, berarti mulai putaran ketiga lagi, putaran ketiga. Sehingga seandainya bareng dengan jamaah yang lain sudah putaran keempat, kita putaran ketiga. Jamaah yang lain sudah putaran ketujuh, kita masih putaran keenam. Jamaah yang lain selesai, kita putar satu lagi, begitu ya. Jadi untuk tawaf wudhunya dengan cara disemprotkan aja juga sudah. Yang penting anggota wudhunya kena semuanya. Baik, sudah terjawab ya Pak ya? Baik. Iya Bu? Ya dibuka. Oh, dibuka dulu. Iya, dibuka. Saya pernah dengar ceramah juga. Pernah dengar ceramah Ustaz tekan aurat. Buka disemprotkan aja dengan buku. Iya, tapi tetap dibasahkan. Boleh. Iya, bisa. Baik. Ada lagi? Silakan. Iya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang tayamum. Ya. Tayamum di sini tayamum menggunakan tanah, pasir, batu bata. Yang saya tanyakan masalah debu. Debu dalam ilmu kesehatan adalah kotoran. Kotoran kalau kita gunakan itu najis. Nah, bagaimana tayamum dengan debu dikatakan sah? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilmu kesehatan. Baik, inilah ilmu kesehatan dan ilmu agama ya. Apakah ilmu kesehatan itu beda dengan ilmu agama? Sebenarnya enggak juga Pak, enggak juga. Cuma menurut penelitian katanya debu itu kotor. Makanya di dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan surat An-Nisa 43 tadi, so'idan thayyiba, dengan debu yang baik,
dengan debu yang bersih. Tanah pun juga tanah yang bersih. Seandainya kita pukulkan ke tanah, kita juga yakin tanah yang kita pakai itu tadi tanah yang bersih. Kalau sudah jelas tahu tanah itu tanah umpamanya, maaf, habis kena kencing, kita sudah tahu ya jangan dipakai gitu. Nah begitu. Iya. Nah, terus tadi Pak, kalau debu itu kotor, memang kadang-kadang debu kan, kalau kita kena debu kan kadang-kadang terus jadi bersin, jadi itu dalam ilmu kesehatan. Tapi kalau dalam hal agama, debu yang itu dipakai untuk tayamum itu debu yang bersih, dikatakan sha'idan thayyiba. Jadi ketika kita bertayamum, selain juga kita melakukan sesuatu, dalam benak kita juga yakin bahwa kita menggunakan debu yang bersih, debu yang bisa untuk mengangkat hadas. Jadi selain yang kita kerjakan, hati kita juga meyakini bahwa debu yang kita pakai itu debu yang bersih, debu yang suci. Begitu Pak jawabannya. Baik, ada lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan, ketika kita sholat jamak, ini kan 2 waktu dijadikan atau mungkin jamak basar. Ketika kita tayamum, tayamum sekali atau 2 kali? Kan kadang kalau tayamum kan sebagai 1 waktu sholat. Ketika kita jamak kan 2 waktu sholat dengan 1. Kalau 1 waktu nggak usah tayamum lagi, nggak apa-apa Pak. Dalam arti umpamanya habis zuhur terus sudah selesai terus sudah ngapa-ngapain, masuk waktu asar mau sholat lagi, itu harus tayamum. Tapi kalau jamak takdim atau jamak akhir kan dalam 1 waktu, nggak usah tayamum lagi gitu. Iya. Baik, silakan. Masih ada lagi? Ayo, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bapak yang pertama. Iya. Itu ketika junub kan bisa dengan tayamum ketika tidak ada air. Iya. Ketika nanti kita sudah menemukan air, apakah kita masih wajib untuk mandi lagi atau sudah cukup dengan tayamum yang pertama tadi? Itu satu pertama. Yang kedua, saya nggak tahu karena saya belum pernah haji. Kalau kita umroh terkadang ada pesawat yang menyediakan tempat sholat. Tempat sholat di mana? Bagian belakang biasa kadang-kadang ada, kalau Saudi Arabia itu ada tempat sholat. Itu lebih afdol mana ketika kita sholat dengan berdiri atau kita duduk di bangku? Saya nggak tahu ya untuk haji nanti apa pesawat itu ada disediakan tempat sholat. Tapi saya pernah umroh itu kebetulan di Saudi bagian belakang itu disediakan tempat sholat Ustaz. Jadi kita bisa berdiri sholatnya. Nah itu kita lebih afdol kita berdiri atau kita duduk aja di bangku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah baru pengalaman pertama. Ini aku belum pernah tahu kalau ada info di pesawat itu ada tempat sholatnya. Aku berkali-kali di itu belum pernah menemukan. Tapi kalau ada itu berarti info pertama ini bagi saya ini. Baik, kalau di dalam pesawat itu ada tempat untuk sholat, pertanyaannya afdolnya apakah sholat yang di tempat atau tetap dengan duduk saja? Dikatakan kalau mau cari afdol itu memang sulit. Cari afdol itu memang sulit. Tetapi Rasulullah mengajarkan kalau ada rukhsah, ada keringanan, ambil gitu. Jangan menyusahkan diri. Rasulullah ajarkan seperti itu. Sehingga pertanyaan lebih afdal mana? Insya Allah dua-duanya afdal. Tergantung
cara kita melaksanakan. Tetapi kalau ajaran Rasulullah, kalau ada keringanan, ada rukhsah, ambil, jangan diabaikan. Dari situ kalau boleh saya ambil kesimpulan, duduk aja lah. Di pesawat kan seandainya jalan-jalan juga mengganggu navigasi, mengganggu penumpang yang lain. Belum tentu kalau kita jalan pas goyang-goyang dipinggirkan jadinya repot jadinya. Ada keringanan, sholat duduk saja. Jadi kembali lagi pertanyaan lebih afdal mana? Jawaban saya dua-duanya afdal. Tetapi saran saya lebih baik ambil yang pakai duduk saja sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik begitu, ya. Ya. Oh ya, tayamum dan baik untuk pengganti wudhu maupun untuk pengganti junub itu batal kalau ada air. Kalau sudah ada air batal, maksudnya nggak boleh bertayamum. Nah, ketika kita sudah ada air, nggak boleh lagi pakai tayamum, itu saja. Tapi tayamum yang tadi juga udah sah. Tayamum yang dilakukan pertama tadi udah sah. Cuma nanti udah jangan tayamum lagi begitu. Berarti ketika mau sholat harus mandi dulu. Yang katanya junub dan mandi besar. Enggak. Tapi kalau sudah ada air, mandi lagi. Kalau sudah ada air gitu, ya. Jadi begini Pak, umpama kita junub ya, malamnya kita campur dengan istri, paginya junub, terus sudah kita sholat subuh, sudah selesai, belum ada air. Ketika sudah selesai, matahari sudah terbit, baru ada air, ya udah subuhnya tadi sudah sah gitu. Nah mandi gitu kalau sudah ada air. Kalau belum ada air nggak usah. Begitu saja. Baik, ada lagi? Kalau tidak, untuk tayamum di pesawat saya anggap cukup ya. Coba tolong dilihat berikutnya. Itu tambahan. Tambahan itu di luar materi yang harus saya sampaikan. Di sini saya tuliskan mensiasati ibadah secara maksimal selama musim haji. Saya ambilkan surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzuribat alaihimudz-dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya mereka siapa yang dimaksud? Kita sekalian, kita semuanya akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Kita semua akan ditimpakan, akan mendapatkan kehinaan dimanapun kita berada, kecuali berpegang teguh kepada tali Allah dan hubungan akrab sesama manusia. Dari surat Ali Imran ayat 112 ini, kalau boleh diambil kesimpulan bahwa hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia harus kita pelihara. Kalau kita enggak memelihara hubungan kita kepada Allah, akan ditimpakan kehinaan. Begitu pula kalau kita tidak pelihara hubungan sesama manusia, juga akan ditimpakan kehinaan. Kemudian yang ada kaitannya dengan ibadah haji apa? Ibadah haji itu merupakan perwujudan hablum minallah. Sedangkan ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita memperlakukan dengan baik
antar sesama jamaah, kita perlakuan sejamaah hubungannya dengan baik, termasuk mengikuti agenda-agenda kegiatan itu merupakan perwujudan hablum minan nas. Dua-duanya seharusnya mendapat perhatian bagi seluruh jamaah haji. Dalam hal ini yang saya maksudkan, para jamaah sekalian jangan sampai lepas manasikul hajj, cara-cara melaksanakan haji, jangan sampai ada yang tidak tahu. Untuk kita sudah manasik berkali-kali, tapi kalau sekiranya masih ada yang nggak ngerti, tanya silahkan. Karena itu merupakan rangkaian hubungan kita antara kita dengan Allah. Maksud kami seperti itu. Terus kita kan jamaah besar. Jamaah besar itu nggak mungkin nggak akan ada gesekan yang satu yang lain, itu nggak ada. Nah, saya mengharapkan tetap kerukunan, kekompakan, kerjasama antara jamaah yang satu dengan yang lain, khususnya jamaah KBI Hufazul Islam, saya mohon tetap dijaga. Jangan sampai ada ada selisih paham dan lain sebagainya, jangan sampai ada. Terus agenda-agenda kegiatan yang sudah diprogramkan oleh KBI Hufazul Islam tolong juga diikuti dengan sebaik mungkin, termasuk jadwal, waktu pelaksanaan, itu semuanya itu merupakan hablum minan nas, khususnya di ruang lingkup hablum minan nas sesama jamaah haji, khususnya lagi sesama jamaah haji KBI Hufazul Islam. Itu saya mengharapkan seperti itu. Nah, kemudian untuk memaksimalkan ibadah itu saya hanya tulis 5 poin yang penting saja. Ketika di Madinah, saya mengharapkan jangan dilewatkan sholat jamaah atau sholat arba'in, usahakan datang sebelum waktu tiba. Di Mekah kan tadi nanti kita hanya mendapatkan waktu 8 hari. 8 hari itu kalau sehari semalam kita sholatnya 5 kali, berarti 40 kali. Cukuplah arba'in. Nah, di situ usahakan jangan sampai arba'in terlewatkan, kecuali kalau memang ada halangan-halangan yang syar'i. Nah, lalu pertanyaannya, ada nggak sih jamaah haji yang tidak ada halangan syar'i tapi tidak sholat di Masjid Nabawi? Ada nggak? Ada yang diliputi rasa malas, diliputi rasa indah, ada. Nah, usahakan nanti lawan. Kalau ada rasa malas, rasa capek, lawan semuanya. Usahakan arba'in kita upayakan. Kembali lagi, kecuali kalau ada alasan syar'i, umpamanya sakit dan lain sebagainya, monggo nggak apa-apa. Atau mungkin yang ibu-ibu yang masih usia subur sedang haid, ya itu namanya halangan syar'i. Saya harapkan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, usahakan bisa sholat di raudhah. Kalau zaman dulu di raudhah itu berdesak-desakan, berebut, tapi sekarang sudah diatur dengan aplikasi. Nah, untuk jamaah haji sudah diaplikasikan 1 kali sholat di raudhah, nanti akan diatur. Di luar itu, kalau memang juga bisa dan memungkinkan, tolong usahakan juga sholat di raudhah sebanyak mungkin. Tentunya bagi jamaah yang bisa menggunakan aplikasi, karena sekarang pakai aplikasi gitu. Kenapa demikian? Karena raudhah termasuk tempat yang mustajabah. Kemudian yang ketiga, saran saya antara asar sampai dengan isya kalau bisa nggak perlu pulang. Dari asar sampai isya itu perbanyak saja tadarus, zikir, baca Al-Quran di sana.
Lebih-lebih dari asar sampai maghrib biasanya di Masjid Nabawi banyak sekali pengajian. Di titik sana ada pengajian, titik sana ada pengajian, titik sana ada pengajian. Walaupun pengajiannya semua pakai bahasa Arab, tapi insya Allah kita kalau duduk di situ minimal akan mendapatkan fadilah. Barang siapa duduk di majelis taklim 1 jam, Allah kasih pahala lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun kita nggak ngerti pakai bahasa Arab, tapi ada juga satu tempat yang khusus pakai bahasa Arab, tapi terus diterjemahkan oleh orang Indonesia yang ada di situ. Ada, nanti cari di sana antara asar dan maghrib di situ. Kemudian yang keempat, chatting atau ngobrol untuk keakraban sesama jamaah, dan ikuti jadwal tur. Gunakan waktu pagi sampai dengan menjelang zuhur. Seandainya ada pengen ngobrol, pengen keakraban, pengen chatting, dan usahakan pagi saja sampai menjelang zuhur. Kalau tur ziarah juga pasti sudah diatur sebelum jam 11 sudah sampai lagi. Karena apa? Terus dipersiapkan untuk mengikuti sholat zuhur berjamaah. Kemudian kalau memungkinkan, saya menyarankan usahakan bisa juga tahajud di Masjid Nabawi. Rasanya nikmat sekali, nikmat lagi bisa sholat tahajud di Masjid Nabawi. Bagi saudara-saudaraku jamaah yang alhamdulillah baca Qur'annya sudah lancar, kalau boleh saya targetkan di Madinah khatam 1 kali, paling enggak khatam 1 kali. Saya mengasalkan seperti itu. Bagaimana caranya? Kan 8 hari, taruhlah yang full 7 hari, 30 juz dibagi 7, 4 juz, 1 hari 4 juz bisa khatam. Usahakan kalau bisa dalam di Madinah bisa khatam 1 kali. Bagi sahabat-sahabat yang alhamdulillah bacanya lancar. Tapi kalau yang bacanya belum lancar ya semampunya saja. Tapi jangan sampai dilupakan untuk membaca Al-Quran. Itu saran saya. Kemudian di Makkah juga saya menyarankan perbanyaklah jamaah di Masjidil Haram. Bahwa sholat di Masjidil Haram itu Allah memberikan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Sayang kita ada di sana kalau tidak. Kemudian yang kedua, usahakan juga bisa tahajud dan iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, usahakan tawaf sunnah setiap kali masuk Masjidil Haram. Ini saya menulisnya ini sudah tahun yang lalu. Ini hanya saya fotokopi aja. Kenapa? Karena tahun lalu belum ada kewajiban kalau tawaf harus pakai pakaian ihram. Jadi pakai baju biasa, sholat biasa boleh masuk ke pelataran masjid. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau mau tawaf ya harus pakai pakaian ihram walaupun kita tidak sedang ihram. Tetap begitu. Nah itu atur sendiri nanti. Kalau memang benar-benar ingin tawaf sunnah, ya mau nggak mau kita harus pakai pakaian ihram ketika kita masuk ke Masjidil Haram dan ada di lantai dasar. Kemudian manfaatkan waktu yang luang untuk tadarus Al-Quran. Kenapa demikian? Karena berkali-kali Al-Quran itu sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Satu di antaranya yang hadis yang sudah masyhur dan kita juga sudah sering dengar, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah perintahkan baca Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kita di yaumul akhir.
Kita belum mengalami semuanya, tapi kita sudah tahu ilmunya, bahwa ketika nanti sudah dibangkitkan dari kubur semua, kita dikumpulkan di mahsyar, itu keadaannya sungguh luar biasa sulitnya. Panas, diilustrasikan panas, haus dan lain sebagainya. Manusia kesana kemari nggak tahu mencari keselamatan sendiri. Itu tidak hanya berjalan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Nah, disitulah Al-Quran akan bisa memberikan syafaat bagi kita. Belum lagi ceritanya Al-Quran akan menemani kita ketika kita berada dalam kubur. Ketika kita sudah selesai dimandikan, dikafankan, Al-Quran yang kita baca sudah menjelma menjadi manusia yang setia menemani kita. Ketika sudah dikubur, malaikat munkar dan nakir ingin menanya, Al-Quran yang menjelma menjadi manusia tetap ada di situ. Sampai malaikat munkar dan nakir mengusir pun nggak mau dia diusir. Kenapa? Saya akan menemani sahabat saya karena dia adalah ahlul Quran. Dituntun, kemudian begitu munkar dan nakir selesai memberikan pertanyaan, akhirnya dia menyiapkan tempat, menyiapkan lampu, menyiapkan permadani. Akhirnya dikatakan, tidurlah wahai sahabatku, tidur dengan nyenyak, ketemu lagi nanti di akhirat. Mas? Ya. Baik. Itu gambaran-gambaran Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa. Maka saya katakan, jangan lupa baca Quran, jangan lupa baca Quran. Sayang kalau Al-Quran hanya dipajang, harus dibaca, kita percaya. Dan baik. Berikutnya juga saya sarankan juga lakukan umroh sunnah sesuai dengan program Faiz. Nah, program Faiz umrohnya kita 7 kali. Yang 1 umroh wajib, yang 6 umroh sunnah. Selama kita di Makkah, nanti diatur dengan jadwal kita umroh sunnah 6 kali yang sunnah. Kalau sekiranya 6 kali itu masih kurang dan ibu bapak sekalian ada waktu dan kesempatan untuk umroh lagi, lakukan umroh mandiri. Tinggal kita keluar menuju Tanim atau keluar menuju Jakrona, terus kita langsung umroh, udah bisa itu. Kendaraan juga banyak. Tapi kalau enggak, minimal tolong ikuti umroh sesuai dengan program Faiz. Kemudian yang ke-6, saya menyarankan ikuti program tur ziarah dan manfaatkan untuk ajang menjalin keakraban sesama jamaah. Kenapa saya menyarankan untuk ikut tur ziarah? Ya hitung-hitung aja, sekali kita Mekah, mosok ulang ditanya Jabal Rahmah nggak tahu, ditanya Jabal Uhud nggak tahu, ditanya Gua Hira nggak tahu, enggak ya nggak tahu, nanti ditanya Laut Merah nggak tahu. Kan akhirnya rugi. Jadi tolong tur ziarah yang sudah diprogramkan oleh Faiz ikuti sesuai dengan arahan yang diberikan oleh KPIU Fajrul Islam. Kemudian yang ke-7, saya menyarankan perbanyak zikir, tadarus Al-Quran dan doa di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kenapa saya sebutkan Arafah, Musdalifah dan Mina? Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang mustajabah, tempat yang dikabulkannya semua doa. Selain Arafah, Musdalifah dan Mina, masih banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah, di antaranya di Multazam, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, di Raudhah, di Bukit Sofa, Bukit Marwah. Itu semua tempat-tempat yang mustajabah, perbanyak doa. Kemudian yang ke-8, jalin kerukunan dan persaudaraan sesama jamaah. Semua aktivitas yang saya sarankan di atas sesuaikan dengan kondisi kesehatan.
ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, prioritaskan yang rukun-rukun saja. Tapi kalau kondisi kesehatan memungkinkan, ikuti semua kegiatan. Nah, inilah sekelumit saran saya agar kita bisa melaksanakan ibadah haji selama di Mekah dan Madinah dengan maksimal mungkin. Nggak kalah pentingnya, saya menyarankan dari sekarang milikilah target, miliki target sendiri. Nanti aku di Madinah aku akan begini, di Mekah saya akan begini. Target kita buat, terus nanti kita laksanakan ketika kita berada di Mekah dan Madinah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi, sebelum kami akhiri, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, saya persilahkan. Monggo. Tidak, berarti cukup ya. Cukup, mudah-mudahan bekal yang kita persiapkan untuk ibadah haji bisa mencukupi. Saya ingatkan kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bekal yang paling bagus, paling utama adalah takwa. Khairuz zadit takwa. Bekal yang paling bagus adalah takwa. Begitu pula jamaah haji, yang nomor satu bekal kita takwa. Yang kedua bekal kita ilmu. Bekal takwa, ilmu dibungkus dengan niat yang lillahi ta'ala, baru nanti bekal-bekal yang lain. Kalau bekal masalah uang, masalah sangu, baju dan lain sebagainya, itu bekal yang sifatnya duniawi. Tapi bekal yang paling utama takwa, niat yang tulus, dan bekali dengan ilmu. Jangan sampai gara-gara ilmunya nggak tahu, haji kita tidak sah. Jangan sampai itu terjadi. Saya yakin mudah-mudahan jamaah haji KBU Fajrul Islam sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan kita tinggal nunggu keberangkatannya saja. Dan jangan lupa nanti kalau sudah ada agenda kita manasik dan menginap di puncak, ikuti, karena itu merupakan ajang keakraban atau miniatur haji yang pertama ada di puncak nanti. Ya, demikian sudah pas waktu yang diberikan kepada saya sampai pukul 9. Dari saya kembali lagi saya ucapkan selamat mempersiapkan untuk ibadah haji dengan sebaik mungkin. Dan apa-apa yang saya sampaikan tentunya masih banyak kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan kembali lagi selamat jalan, mudah-mudahan bisa meraih haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.